satu hati, satu kata buat bikin senang hati orang lain, Allah ciptakan satu malaikat. Dari hasil kesenangan orang mukmin, Allah ciptakan satu malaikat disediakan. Begitu pikir lagi, 2, 3, 4, ini malaikat ngedampingin kita. Ini malaikat ngedampingin kita sampai kapan? Nanti di yaumil qiyamah. Daripada dia ibadah selama 60 tahun. Woi, Bu, suami beriman nggak? Kalau ragu-ragu, beriman nggak? Bikin seneng dong suami, bikin gembira suami. Lu mah milih-milih gembira cuma nama teman, nama suami mah buah muka ditekuk 16. Bapak juga gitu Pak. Istri udah capek dari pagi sampai malam nyapu, ngepel, masak, nyetrika. Gembirain Pak, kasih duit 100 juta, 10 juta gitu. Amin. Amin. Kita nggak tahu kali ini bangun angkat pantat duit nempel. Amplopnya sonar. Ya, paham ya? Bikin seneng hati orang lain. Tahu nggak? Saya diajarin sama Habib Gures doa. Mau diamalin nggak? Ogah. Doanya ringan, gampang. Saya yakin ibu bapak nggak pernah baca doa ini. Yakin, hakul yakin. Apa Habib doanya? Saya ditanya sama Habib, kalau kita minta dunia, udah banyak orang minta dunia, betul? Kita minta akhirat, Allah udah kasih banyak lah buat urusan akhirat. Tapi mintanya gini Ki. Apa Habib? Nih minta doanya kata Habib Gures. Ya Allah, izinkan hamba membuat senang hati orang lain dan izinkan orang lain membuat senang hati. Tuh, pernah nggak doa begitu? Makanya orang lihat lu enak aja. Tuh, orang dekat kita senang, jauh dari kita bukan senang PA, kangen. Kangen. Kalau dekat senang, gembira hatinya. Gembira nih kayak anak-anak hadroh. Ntar pulang bentar lagi gembira, amplop sih. Udah dibayar belum lu? Soalnya nengoknya males. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bikin seneng. Tetangga ibu masak banyakan, kasih tetangga. Kira-kira tetangga seneng nggak? Tuh, tetangga juga balikin dong mangkoknya. Kadang udah dikasih mangkok nggak balik, sayur nggak dateng. Betul kan? Lah itu senengin. Bapak ketemu Pak Kuwu sehat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada duit kasih Pak Kuwu. Lo kok begitu? Oh Pak Kuwu yang harus ngasih ya, maaf, sindiran alus. Pak Kuwu ketemu asatid, kiai, ustadz, datang jangan kosong, bawa tuh 1 juta 2 juta. Amin gitu. Pak Kuwu Garajati nggak pernah absen Jalsatul Itsnain, dari Ciwaru ke Ciawi ke Ciputat hadir terus. Saya nggak pernah ibu-ibu sama bapak-bapak datang ke jalsah. Oi, lu ambil ilmu jangan ilmu kuburan dong. Maunya didatengin ngedatengin nggak mau. Lah kebayang kuburan nyamper atau ada di depan rumah kita. Ya datang dong tuh ke majlis Jalsatul Itsnain, majlis Rasulullah SAW. Mau hidup berkah nggak? 1 minggu sekali, masa nggak bisa sih hati kita dengerin ilmu? Bisa nggak? Kenapa? Ngelunakin hati, tenang, utang mah lupa. Betul nggak? Masuk mobil, inget lagi, mobil kreditan. Betul? Datang dulu nenangin hati, baca sholawat bareng, nimba ilmu masalah fikih bidayatul hidayah. Guru-guru kita yang mengasih arahan daripada guru-guru kita, ilmu-ilmu yang manfaat. Ayo dong hadir ya. Tahun besok Yai, Ustadz, kalau yang mengundang saya, mengundang dewan guru yang lain, kalau nggak pernah hadir jalsah 3 kali, saya nggak bakal terima undangannya. Nih tahun ini tahun terakhir nih saya nih nerima siapa aja saya terima. Tahun besok yang hadir jalsahnya sering saya mau terima. Kalau hadir jalsahnya nggak sering, nggak bakal saya mau terima.
Kenapa? Lah hidup harus ada take and give dong kalau kata orang Garajati mah. Tahu take and give? Saling memberi, saling menerima. Jangan cuma menerima aja. Emang lu mau jadi pengemis? Siapa kalau seandainya mau memberi aja, siapa yang mau nerima? Hidup itu harus ada timbal balik. Itu namanya hablum minan, ya hablum minan nasnya harus dapat. Buat gembira hati orang lain dan buat senang, pahala yang melimpah dari Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tahu Abu Nawas? Tahu? Tahu di mana lu? Pernah dengar nama Abu Nawas? Itu wali min auliyaillah tuh. Hidupnya selalu bikin senang orang. Betul nggak? Apalagi Nuaiman. Nuaiman selalu lagi bikin senang Nabi Muhammad SAW. Mau cerita Nuaiman dulu apa Abu Nawas? Nuaiman apa Abu Nawas? Nuaiman. Amplopnya nambah dong. Satu hari Nuaiman ngelihat Nabi dalam keadaan murung. Karena dua orang yang dicintai telah kembali kepada Allah. Siti Khadijatul Kubra dan juga paman kecintaannya Abu Talib. Nabi murung, sedih Nabi Muhammad SAW. Nuaiman berusaha buat bikin senang. Berusaha buat bikin datang. Ini riwayat macam-macam. Ada yang kambing, ada yang makanan. Ada yang kambing, ada yang makanan. Ada yang ngasih bahan. Tapi saya ceritanya tentang Nuaiman ini bawa kambing. Nabi paling suka kambing. Sembelih makan kambing. Karena hadiah yang dia suka, Nuaiman kepikiran, oh ini caranya nih. Datanglah ke sahabat Nabi yang jual kambing. Sahabatku, aku mau berikan hadiah buat Nabi 2 ekor kambing. Tolong diantar. Oh ya udah, uangnya dari mana? Ya minta sama Nabi. Bawa kambingnya, ketok rumah Nabi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman. Iya, Masya Allah. Senyum pertama kali Nabi Muhammad SAW. Tuh Nuaiman kerjaannya. Senyum. Nuaiman ngintip aja dari baling tembok. Begitu selesai ngasih, ini sahabat gak jalan-jalan, diem aja. Yang dagang kambing, diem aja. Ditanya sama Nabi, apalagi? Ada lagi? Enggak ya Rasulullah, aku minta uangnya katanya. Ini hadiah dari siapa? Dari Nuaiman. Engkau yang bayar ya Rasulullah katanya. Tuh coba lihat, kelakarnya daripada Nuaiman membuat Nabi SAW bahagia. Nabi bercanda, Nabi hobi bercanda, senang Nabi bercanda. Saat dimana Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Saat itu lagi panen kurma, Pak. Lagi panen kurma, Nabi adil, 1 piring 20 biji kurma. 1 piring 20. Nabi sambil makan, Nabi ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar. Sambil itu sunnah Nabi, ya. Orang ngobrol tatap matanya, ya, dengar, simak apa yang dia bicarakan. Kalau kita kan orang ngomong tangan ke sini, autis, betul nggak? Orang ajak ngomong kita ke handphone aja tangan kita. Dengerin orang ngomong, dengerin. Dia ngomong capek itu, dengerin. Nabi Muhammad lagi ngedengerin sambil makan kurmanya. Sayyidina Ali iseng, mantu loh. Mantu bercanda sama mertua, bapak berani? Bapak pernah begitu Pak? Ngedahem aja takut. Sayyidina Ali makan kurma, bijinya dibuang ke piring Nabi. Biji kurmanya dibuang ke piring. Begitu habis selesai bicara, Sayyidina Ali bilang, hei sahabat, lihat tuh, Nabi makannya lahap banyak. Rasulullah lihat piringnya, dilihat ke piring Sayyidina Ali. Yang paling lapar engkau wahai Ali. Kenapa? Engkau makan sama biji-bijinya katanya. Nabi hobi bercanda, senang sahabat, senang. Maka dari itu selalulah buat senang hati orang lain. Jangan selalu punya pikiran negatif kepada orang lain, apalagi iri urusan manusia lain. Jangan. Tetangga beli kulkas, kita yang meriang. Tetangga beli motor, kita yang encok. Jangan. Nikmat senangnya orang, kita harus ikut senang dengan kesenangan orang. Tuh kayak begitu. Inilah ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya bikin senang hati orang lain. Coba kita lihat, ada satu hikayat
Jika kita membuat senang hati orang lain, ini dari tadi saya udah bikin ketawa berapa kali nih? Banyak ya? Satu hati, satu kata buat bikin senang hati orang lain, Allah ciptakan satu malaikat. Dari hasil kesenangan orang mukmin, Allah ciptakan satu malaikat disediakan. Begitu bikin lagi, 2, 3, 4. Ini malaikat ngedampingin kita. Ini malaikat ngedampingin kita sampai kapan? Nanti di yaumil kiamah. Saat kiamat lagi orang takut, hati was-was, penuh ketakutan, ini malaikat berubah jadi sahabat. Datang samping kita, tenang, jangan takut katanya. Dia nenangin kita. Lah gimana mau tenang, orang lagi hancur-hancuran dunia. Jawaban malaikat apa? Aku yang akan mendampingimu sampai kelak masuk ke dalam surganya Allah. Insya tuh coba lihat Abu Nawas. Abu Nawas ini hobinya bikin senang. Yang dibikin senang siapa? Raja Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini seorang raja sultan disegenin. Suatu saat, biasalah Abu Nawas sering senda gurau. Tiba-tiba terdapat dari ahli nujumnya kerajaan bilang bahwasanya di rumah Abu Nawas itu ada emas, harta karun di dalam rumah daripada Abu Nawas. Raja nyuruh semua prajuritnya, gali, lihat tanahnya, ada harta karun, itu milik negara katanya. Simak baik-baik ya, itu milik. Ambil prajuritnya semuanya datang gali, nggak pakai permisi sama Abu Nawas. Main gali aja dilihat, nggak ada isinya. Pulang tangan hampa, balik, nggak ada minta maaf sama Abu Nawas. Kira-kira Abu Nawas kesel nggak? Kesel nggak? Kesel Abu Nawas dengan marahnya Abu Nawas, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Raja sih, minta maaf kagak, pamit kagak. Dia nengok ke kue, dia lihat ke kue, dia ketawa Abu Nawas. Kuenya lagi dikerubutin sama laler. Kuenya lagi dikerubutin laler. Diambil ini kue, dimasukin ke tempat, selaler-lalernya dimasukin. Paham ya? Kue sama lalernya dimasukin ke wadah. Dia datang dan bawa besi. Ambil besi sama kue yang dilalerin, bawa besi. Dia datang ke tempat Raja Harun Ar-Rasyid. Wahai Raja, saya tidak senang. Ada apa wahai Abu Nawas? Ini lagi di depan para menteri nih. Raja kalau di depan para menteri ada haibahnya, ada sedikit wibawanya. Nggak mau dibilang, oh sayang nanti, nggak bakalan, pasti bakal ditampung. Kenapa? Keinginan rakyat pasti ditampung. Ada apa? Cerita kepadaku, kata Harun Ar-Rasyid. Tolong sediakan kertas dan pulpen. Tulis, saya nggak senang bahwa saja di rumah saya ada tamu yang tak diundang. Raja, baik. Bikin surat kuasa bahwa saya berhak untuk menghancurkan orang-orang yang masuk ke rumah saya tanpa diundang. Ditulis sama Raja Harun Ar-Rasyid, ditanda tangan lah. Ini kue dibuka sama Abu Nawas. Dibuka, laler lari kemana-mana. Laler ini tamu nggak diundang nggak? Tamu nggak diundang bukan? Saking keselnya Abu Nawas ngelihat laler, begitu dibuka kuenya, ini besi melayang. Laler nempel di guci, gucinya dipukul. Laler nempel di kaca, kacanya dipukul, dihancurin tempatnya raja. Kenapa? Saya selesai untuk membalaskan sakit hati saya kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Pendidikannya apa? Jangan sekali-kali seseorang yang sudah membuat kalian senang dan bahagia dengan cara kalian dengan kekuasaan untuk menyakiti hati mereka. Percuma, nol, kembali lagi pahala akan disingkirkan oleh Allah, maka akan jadi dosa dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan ini harus saling punya rasa kasih tuh, dengar sona, jangan malam pertama doang, harus senang terus-terusan ya. Bilang sama istri, saya mau kamu wangi dari mulai saya nikah saat ini sampai mati, kamu tetap wangi. Oi para istri, oi, aib kecium bau sama suami. Pengantin baru wangi banget tuh kayak kuburan baru. Ntar kalau udah punya anak satu, anak dua, la ilaha illallah, balpirik, cincau, cap kampak,
caplang. Paling wangi fresh care. Jangan ya Bu, woi, Bapak juga gitu, Bapak contohin juga, Bapak juga harus wangi ya. Kalau Bapak wangi, Ibu wangi, kan enak. Kalau bapaknya kurang wangi, ibunya wangi, ya kalah banyak istri. Betul nggak Bu? Tuh makanya nih rumah tangga nih, jangan dikira fitnahan itu selesai rumah tangga. Enggak, dari diri kita itu juga aib yang kebuka itu bisa ngerubah hati pasangannya ya. Jangan pernah kecium bau mulut tuh. Woi istri, lu habis makan jengkol, habis makan pete, hayang dari mana ya? Gak boleh ya, yang wangi. Kalau dideketin istri suami nyaman ya Pak ya. Bapak emang enak deket istri yang kurang sedap baunya, udah keken topo dari pagi sampai malam begitu aja modelnya, muka berminyak bisa goreng tempe ya Bu ya. Jangan ya, ayo dong seneng Bu. Satu lagi, jangan pernah tahak. Tahu tahak? Sendawa terap apa aja lah ya, itulah pokoknya ya. Jangan di depan suami, tutup. Suami belum selesai makan, gak boleh, aib. Nguap. Hai, nah tuh gue tahu tuh. Hai, betul ya? Tuh, jangan tutup. Kalau bisa mingkem. Lu di depan suami main mangap gede banget lu, kayak kuda Nil. Wah, tutup. Paham ya? Perempuan aibnya banyak. Ya benar-benar tutup aib. Orang nguap mana ada yang cantik sih? Apalagi lagi ngeden. Muka begitu. Kan gak enak dilihatnya. Yang terakhir nih, buang angin. Woi, pengantin baru aja, baru kenal lagi deket-deketnya. Bentar ya kenapa? Saya ke belakang sebentar, masuk kamar mandi. Kenapa Neng? Buang angin ahlak banget. Suami bilang, nih calon istri nih, ini calon istri yang begini nih, dapat 3 bulan kawin berabat berobot tuh pantat dol. Pak bilangin, Bapak harus ngomong. Yang Bapak nggak suka ngomong Pak, jangan cicing we, terima nggak enak lu. Ya Allah Bu ya, jangan aib ya. Beb, kalau Bapak kok boleh aja kentut, yang namanya imam mah bebas. Lah imam rumah tangga, betul nggak? Ya kali nggak sempet dia lari. Kaho. Suami durhaka sama istri kan ada di dalam hadis, ada nggak? Ada nggak? Ada. Suami durhaka sama istri ada? Nggak ada. Hadisnya ada, ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka sama suaminya. Tuh, malaikat Jibril yang doa, yang aminin Nabi. Ada lanjutannya? Nggak sampai ke situ. Suami yang durhaka nggak ada. Suami mah suami soleh semua nih. Lu mah bukannya amin, hai. Doain biar jadi suami yang Emang di sini ada yang lakinya kayak Firaun? Syukur sama Allah, walaupun ya pelit-pelit dikit mah nggak apa-apa. Pertahanin Pak. Habis dikasih banyak, nggak pernah dandan buat Bapak sih. Dandan cuma kondangan doang ya. Bu, tadi kembali lagi nih, dapat rezeki banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah. Ibu mau beli lipstiknya udah dikorek nih ya, udah dikorek, pakai tuh sambil depan Bapak yang beak. Suami ngeluarin duit 3.000 perak, ambil alhamdulillah. Cukup nggak? Cukupin aja. Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Merah nggak tuh bibir? Kondangan bibir merah, pulang selesai hilang, pulang selesai.
Gampang kalau hidup mau ikutan aturan mah. Betul Pak. Tapi mudah-mudahan di sini rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah. Amin ya rabbal, yang berkah, yang halal. Insya gitu minta doanya, jangan minta ya Allah banyakin rezeki hamba. Lah buat apaan lu? Rezeki banyak buat apa? Ngomong ayo. Buat ibadah kita. Alah bohong. Ketemu duit banyak ya habis tuh beli skincare, Pajar, Ciawi, wah dibeli semuanya. Allahumma nih sekarang kita doa ya Allah banyakin rezeki kami. Jalan masuk sampai rumah, buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung Pak. Manfaat rezekinya? Kagak. Mintanya ya Allah berkahkan rezeki kami, rezeki yang halal, yang berkah, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yomil. Tuh mintanya begitu. Terus minta lagi ya Allah panjangin umur kami. Lah emang mau lu umur panjang? Mau umur panjang? Yang lain mati lu sendirian mau? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepada Allah. Itu mintanya. Lu minta umur panjang, salah doa, hati-hati lu. Ya, hati-hati. Minta terus kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki kita, umur kita, surga Allah pilih buat kita. Ya, saya setiap kali keluar dari rumah saya minta sama Allah, ya Allah seberapapun banyaknya orang di malam ini, saya tausiah Allah curahkan rahmat, Allah berikan hidayah. Sebagaimana Allah banyaknya di malam ini kita kumpul di dunia seperti ini, Allah kumpulkan kita juga di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita sebagai hamba yang terus bersyukur kepada Allah dan terus menerus untuk ibadah terus kepada Allah. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.